Halo teman-teman guru hebat, salam sehat dan bahagia. Halo, perkenalkan nama saya Ferdinandus Payanggeli, guru matematika di Lembaga Pendidikan SMPN 1 Atap Tingkat Tukang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Flores Timur. Pada penugasan kali ini saya tergabung pada kelas A2. Dan ini adalah hasil diskusi kami. Dan berikut adalah anggota kelompok dari kelas A2 CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Flores Timur. Tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum berbicara tentang sosial budaya yang ada di Kabupaten Flores Timur, alangkah lebih baiknya kita mengenal bagaimana Flores Timur itu sendiri. Kabupaten Flores Timur adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Flores Timur terdiri dari 3 wilayah utama, yaitu daratan Pulau Flores bagian timur yang terdapat ibu kota kabupaten di Larantuka, Pulau Adonara, dan Pulau Solor. Larantuka sendiri merupakan pusat kerajaan Larantuka yang dulunya bercorak Katolik dan sangat dipengaruhi kuat oleh bangsa Portugis. Para penduduk pribumi adalah suku Lamaholot yang berbahasa Lamaholot dan sebagai bahasa perantara serta bahasa dialek setempat seperti bahasa Adonara. Dalam kabupaten ini mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok pendatang seperti dari suku Bugis, Makassar, Buton, serta dari keturunan Tionghoa Indonesia. Masyarakat di Flores Timur terikat kuat dengan adat istiadatnya serta tata cara yang telah menjadi tradisi dari generasi ke generasi. Untuk agama yang hidup di Kabupaten Flores Timur, mayoritasnya adalah agama Katolik sebesar 78,14% dan diikuti oleh mayoritas Islam yaitu 20,44%, Protestan 1,39% dan Hindu 0,03%. Dan umumnya warga yang memeluk agama Hindu berasal dari Pulau Bali. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Dan kebudayaan itu sendiri dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah hasil olah cipta, rasa, karsa, dan tenaga sebagai proses pembentukan karakter peserta didik. Sehingga peserta didik setelah proses pendidikan dan pengajarannya dapat tumbuh sebagai manusia yang siap dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya mengatakan tujuan pengajaran dan pendidikan memiliki hasil yang berbeda dan mengatakan bahwa pengajaran itu merupakan bagian dari proses pendidikan itu sendiri. Ada 2 hal yang ingin dicapai, yaitu pengembangan pengetahuan secara kognitif atau material dan pengembangan karakter yang berkaitan dengan sifat-sifat imaterial seperti afektif dan psikomotorik. Dari hasil diskusi kelompok kami, kekuatan sosial kultural yang ada di Flores Timur. Yang pertama, budaya tenun ikat atau dalam bahasa Lamaholot, Neketane. Neketane adalah kegiatan masyarakat Flores Timur, dalam hal ini wanita, untuk menenun kain khas Flores Timur yang biasa disebut dengan kuodu. Kuodu dalam penggunaannya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu laki-laki memakai kremot atau nowi dan wanita memakai kwatek. Perbedaan kremot dan kwatek biasanya ada pada motif khas tenunan yang disebut dengan mowaken. Jika digunakan oleh pria, maka tenunan kremot dipastikan tanpa mowaken. Namun jika dipakai oleh wanita, maka dipastikan pula akan ada motif mowaken di dalam kain tersebut. Dari hasil diskusi kelompok kami, kekuatan sosial kultural Flores Timur, dalam hal ini yang berkaitan dengan budaya tenun ikat, ada hal yang istimewa
yang terdapat pada Desa Lewokuluwok, Kecamatan Demong Pagong. Ada beberapa jenis sarung tenun yang terbuat dari kapas yang dipintal jadi benang kemudian ditenun menjadi sarung, yaitu kaum perempuan disebut dengan kriot meang yang dilengkapi dengan aksesoris bunga yang terbuat dari siput, dan kriot mowak miten tanpa dilengkapi aksesoris bunga dari siput. Sedangkan kaum laki-laki disebut dengan senai, ditenun berbentuk kotak-kotak dengan ciri khas, warna dasar benangnya adalah hitam dan putih. Pada tahun 2018, Desa Lewokuluwok masuk dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia dan ikat tenun menjadi satu bagian yang masuk dalam promosi selain kampung adat sebagai kategorinya. Kekuatan sosial budaya Flores Timur yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua menurut kelompok kami adalah Sole Oha atau Namang atau Danadani. Budaya Sole Oha, Namang, Danadani adalah budaya dalam bentuk tarian yang saling terikat lewat pegangan tangan antara si penari. Namun, dalam Sole Oha, Namang, Danadani ini bukan hanya mempertunjukkan ragam langkah tarian saja, namun juga ada nyanyian khas gaya lam holot yang menyerupai pantun, dan di dalam biasa menggunakan bahasa sastra asli lam holot atau biasa diistilahkan dengan koda. Isi dari koda tersebut biasanya tentang asal-usul suatu suku atau klan, sejarah sebuah desa, kejadian-kejadian bersejarah pada masa lampau, cerita-cerita para leluhur sebagai asal-usul manusia lam holot, bahkan juga dapat digunakan sebagai ajang untuk mengungkapkan perasaan. Konteks sosial budaya dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai penguatan karakter peserta didik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Dalam budaya Neketane, peserta didik akan dilatih untuk teliti dan mandiri, mengembangkan kreativitas peserta didik, serta meningkatkan rasa untuk menghargai kekuatan alam atau ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam proses Neketane, alat dan bahan yang digunakan selalu diperoleh dari alam. Untuk memproses kapas hingga menjadi kain membutuhkan ketelitian dan kreativitas yang mumpuni agar hasil kain yang diinginkan sesuai dengan ekspektasi. Semangat gotong royong tentu juga akan terbentuk karena butuh kerjasama yang baik untuk bisa mendapatkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Dan menurut kelompok kami, dalam budaya Sole Oha, Namang, Danadani dapat melatih peserta didik untuk menjadi manusia yang bertoleransi, menghargai nilai-nilai kesetaraan gender, memiliki sikap yang kritis, mampu bekerja sama dalam derap langkah tarian, serta berdaya nalar tinggi, meningkatkan kreativitas, dan tentunya akan menjadi manusia yang bahagia karena budaya yang satu ini dilaksanakan pada keadaan yang riang gembira. Salah satu media pembelajaran yang sangat efektif bagi peserta didik untuk mengetahui pengetahuan tentang leluhur-leluhur lam holot serta warisan sastra lama holot. Menurut kelompok kami, kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks sosial kultural yaitu konsep pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibantu untuk menjadi insan yang berkembang secara utuh meliputi olah rasa, olah cipta, olah jiwa, dan olahraga yang kemudian didefinisikan sebagai kebudayaan melalui proses pembelajaran dan yang lainnya yang berpusat pada murid, serta dilaksanakan dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tersebut akan menebalkan laku murid, yaitu peserta didik yang kritis, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, toleransi, menghargai ciptaan Tuhan, gotong royong, serta menjaga peserta didik agar menjadi manusia yang berani dan berbahagia secara individual maupun sebagai bagian dari masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia.